Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Profesor Ali Aziz selaku dosen mata kuliah Ilmu Dakwah dan asisten dosen Bapak Husen serta Bu Bayiti yang senantiasa membimbing saya, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Saya atas nama Ayu Permata Dewi akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Hakikat Dakwah. Ada 3 pembahasan yang akan kita pelajari, yakni 1. Sifat-sifat dasar dakwah, 2. Fungsi dakwah, dan 3. Faktor hidayah dalam sistem dakwah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat-sifat dasar dakwah. Kita sebagai pendakwah harus bisa memahami sifat pendakwah terlebih dahulu. Secara umum, sifat-sifat dakwah itu telah disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya sifat-sifat tersebut adalah A. Ikhlas. Seorang pendai harus ikhlas dalam menyampaikan dakwahnya dengan tidak mengharapkan imbalan semata. Karena apabila pendai tersebut merasa terpaksa dalam berdakwah atau mengharap pujian orang lain, maka dakwahnya akan sia-sia dan bahkan memperoleh kemudorotan bagi diri. B. Serius. Dakwah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena dengan kesungguhan seorang pendai dalam menyampaikan dakwahnya, maka para pendengar atau mad'u akan memahami dan menerima dengan baik pula. C. Berhadapan dengan tantangan. Seorang pendai harus berani berhadapan dengan masyarakat atau khalayak untuk menyampaikan dakwahnya. Dakwah kepada kebaikan akan selalu berhadapan dengan dakwah kebahagiaan. D. Sasaran adalah muslim dan non-muslim. Dakwah berusaha menyebarkan dan meratakan rahmat Allah bagi seluruh penghuni alam raya. Oleh karena itu, dakwah ditujukan bagi orang-orang yang sudah beragama Islam untuk meningkatkan kualitas imannya, maupun untuk orang-orang non-Islam untuk menerima Islam sebagai agama kebenaran. E. Bersifat anamnesis atau mengembalikan fitrah manusia. Dakwah berusaha mengembalikan manusia pada sifat aslinya yang fitri atau suci, yaitu bersifat manusia sejak lahir yang menjadikan secara berarti menerima kebenaran Islam. F. Dakwah tidak bersifat dogmatis. Dengan melakukan sesuatu memojok-mojokkan agar manusia itu mau melakukan apa yang disampaikan dai, maka tidak pernah didasarkan atas kewenangan seseorang atau suatu tradisi. Karena dakwah merupakan suatu alat yang kritis dalam melakukan dakwah, seorang pendai tidak bertindak sebagai duta besar dari suatu sistem, tetapi sebagai pemikir yang bekerja sama dengan mereka yang mendengarkan dakwah dalam pengertian dan apresiasi wahyu ilahi. Ini merupakan suatu titik tolak ukur dalam dakwah. G. Dakwah persuasif, edukatif, dan bertahap-tahap. Persuasif adalah seorang pendai yang harus menjalankan dengan tidak ada paksaan, tetapi dengan pelan-pelan secara pendidikan. Sedangkan edukatif, seorang pendai dalam menyampaikan dakwahnya berupa arahan yang berkenaan dengan pendidikan masyarakat. H. Dakwah menyebarkan kedamaian, rahmat, dan kasih sayang. Sebagai citra utama dakwah, seorang pendai harus menyebarkan kedamaian, rahmat, dan kasih sayang kepada makhluk dan masyarakat pada umumnya. I. Dakwah bersifat pembebasan atau makrifat. Seseorang yang berhasil membawakan atau mengajak kepada kebenaran, yaitu kepada agama Islam, itulah yang dinamakan sifat dakwah pembebasan. Pembahasan yang kedua yakni fungsi dakwah. Pada dasarnya, dakwah memiliki 2 fungsi utama, yaitu fungsi risalah dan fungsi kerahmatan. Secara kerisalahan, dakwah Islamiyah dapat dipahami sebagai proses pembangunan dan perubahan sosial
esensial menuju kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dakwah dalam fungsi kerahmatan adalah upaya menjadi Islam sebagai konsep bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Berdasarkan fungsi tersebut dikembangkan beberapa fungsi, di antaranya A. Fungsi informatif, yakni menyampaikan suatu informasi kepada objek yang diinginkan. B. Fungsi tabligh, yakni merupakan fungsi kedua setelah syariat Al-Quran itu diinformasikan kepada publik. Seorang dai harus bertindak sebagai narasumber yang berguna, menjelaskan hakikat Islam kepada audiens. Karena itu tabligh merupakan salah satu konsep dakwah yang diperkenalkan oleh Al-Quran. C. Fungsi tabasyir, yakni gembira bagi para penerima dakwah dan sebaliknya, menginformasikan tentang ancaman yang akan menimpa orang-orang yang menolak kehadiran dakwah Islam. D. Sebagai petunjuk, dakwah Islam mutlak dilakukan agar Islam menjadi rahmat penyejuk bagi kehidupan manusia. E. Menjaga orisinal pesan dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebarkannya kepada lintas generasi. F. Mencegah laknat Allah, yakni siksaan untuk keseluruhan manusia di dunia. G. Dengan dakwah, umat Islam dapat menjadi saudara. Dakwah Islam mutlak diperlukan agar agama menjadi penyejuk bagi kehidupan manusia melalui dakwah. Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, jadi dakwah Islam berfungsi sebagai tongkat estafet peradaban manusia. Pembahasan yang ketiga adalah faktor hidayah dalam sistem dakwah. Selanjutnya adalah faktor hidayah dalam sistem dakwah Al-Maraghi, membagi hidayah Allah ke dalam 5 jenis, yaitu B. Hidayah panca indera. Selain dorongan insting, kita juga dituntun Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat panca indera agar mengenali dunia di sekeliling kita. Indera mata umpamanya berfungsi antara lain memberi petunjuk jalan yang lurus dan yang benar. C. Hidayah akal. Karena akal kita sehat, kita berbeda dengan binatang. Kita tidak puas hanya sekedar melihat binatang buas sebagai ancaman. Melalui akal kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki aspek bahaya dan kebuasan binatang tersebut, bahwa kita bisa mengetahui cara mengalahkannya. D. Hidayah agama dan syariat. Akal kita terbatas dalam berpikir tentang makna hidup. Bila manusia menggunakan akalnya untuk berpikir lebih jauh tentang penguasa alam semesta, dia akan menemukan hanya satu Tuhan. Namun nama Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa terdapat dalam agama Islam. A. Hidayah ilham. Hidayah jenis ini terbentuk sejak kita dilahirkan. Kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Insting kita sama dengan binatang. Misalnya, bila dalam keadaan lapar, kita segera mencari makanan. Ulama lain menyebut hidayah ini dengan hidayah ghoriza atau insting. E. Hidayah pertolongan. Hidayah ini mutlak hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak satu pun makhluk yang bisa memberikan hidayah ini. Tidak sedikit pun umat Islam mengetahui kewajiban sholat dan tata caranya. Namun tidak banyak yang ditolong Allah untuk melaksanakannya. Apapun usaha pendakwah untuk mengubah perilaku manusia, jika tidak ada hidayah ini, usahanya tidak memenuhi target. Dalam hadis Rasulullah disebutkan perintah berdakwah yang berbunyi Haddatsana Abu Asim Duhaku bin Makhlad Ahbaranal Auza'i Haddatsana Hasan bin Atiyah an Abi Kabsyah an Abdillah bin Amri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayat wa hadithu an bani Israil wala haraj. Waman kadzdzaba ala muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah bersabda, sampaikanlah kalian dari aku walaupun satu ayat.
Dan hendaklah sampaikan pula dari kalian tentang Bani Israel. Barang siapa yang menyembunyikannya dari aku, maka bersiap-siaplah akan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan manfaat atas apa yang telah kita pelajari. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.